Para pejabat Amerika Serikat menjelaskan bahwa dana hingga 300 miliar dolar Amerika Serikat yang disebut dalam nota kesepahaman tidak akan berasal dari pemerintah Amerika Serikat, melainkan dari negara-negara tetangga Iran. Dana tersebut direncanakan digunakan untuk proyek-proyek pembangunan di Iran, termasuk pembangunan fasilitas industri seperti pabrik dan infrastruktur lainnya. Dalam skema ini, peran Amerika Serikat bukan sebagai penyandang dana utama, melainkan sebagai pihak yang memberikan izin, persetujuan, serta kerangka pengawasan terhadap proyek-proyek yang didanai oleh negara lain. Dengan demikian, Washington tetap memiliki kontrol terhadap arah dan pelaksanaan keseluruhan program tersebut. Namun konsep pendanaan dan reparasi ini diperkirakan akan menjadi isu yang sensitif dan memicu perdebatan di dalam negeri Amerika Serikat. Para pejabat menegaskan bahwa pencairan dana tidak akan dilakukan sekaligus, melainkan bertahap, dan sangat bergantung pada tingkat kepatuhan Iran terhadap isi nota kesepahaman serta kemajuan dalam proses negosiasi lanjutan. Presidents and prime ministers, as you saw, Prime Minister Modi was here. We had a long talk. He's a great guy. They are thrilled that we made a deal. Every one of them. There's not one nation that came to us and said, "Please, sir, keep dropping bombs on them. Please keep dropping bombs." The stupid people say that. Those last 2 days were brutal. Selain itu, mekanisme tersebut juga dikaitkan langsung dengan isu nuklir Iran. Artinya, pencabutan sanksi, akses terhadap pendanaan, serta berbagai bentuk insentif ekonomi akan bergantung pada perkembangan yang dicapai dalam pembahasan program nuklir Teheran. Dengan kata lain, isu ekonomi dan nuklir berjalan beriringan dalam kerangka kesepakatan ini. Meski demikian, para pejabat Amerika Serikat mengakui masih terdapat banyak detail yang belum disepakati dan berpotensi menimbulkan perdebatan politik. Mereka juga menekankan bahwa kesepakatan ini berbeda dengan perjanjian nuklir era pemerintahan Barack Obama yang sebelumnya sering dikritik oleh kalangan konservatif di Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat menegaskan bahwa dokumen yang ada saat ini bukanlah perjanjian final yang mengikat, melainkan hanya nota kesepahaman atau kerangka awal. Fungsinya adalah sebagai dasar untuk melanjutkan negosiasi menuju kesepakatan yang lebih rinci dan permanen di tahap berikutnya. I get so angry, I guess I'm allowed to get angry when I watch the Democrats. They talk about it all the time. We had this deal done. You had a deal that was going to give them legally a nuclear weapon. And if that happened, Israel would have been blown away. And in all fairness to Bibi Netanyahu, who happens to be a good man, gets a little excited sometimes. But he happens to be a very good man. We've had an amazing partnership. He's been an amazing prime minister. We have a little dispute over Lebanon. I say, you can do a little softer touch, Bibi.
They don't have to knock down a building every time somebody walks into it that's from Hezbollah. But it's been an amazing partnership. But he will say, we're the big partner, and he's the very small partner, and that's true. And it's a memorandum of understanding. If it doesn't get done in 60 days, it's a